Selamat siang, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Suparingga Angelini, Yuda Pratama, Ahmad Syahroni, Abdul Manaf, dan Leni Murdianti. Untuk yang selanjutnya, latar belakang dari acara 3 yaitu isolasi DNA tanaman. DNA atau deoksiribonukleat merupakan bagian penting dalam proses hereditas atau pewarisan sifat suatu makhluk hidup, termasuk tanaman. DNA terbagi menjadi basa-basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, dan timin, serta gugus fosfat sebagai pengikat basa-basa nukleotida tersebut. Dalam proses pemulihan tanaman dengan metode rekayasa genetik tanaman, isolasi DNA merupakan langkah awal dan penting dalam analisis hasil pemulihan tanaman. Keberhasilan isolasi DNA dari suatu tanaman menjadi faktor penting untuk proses analisis genetik suatu tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parijoto merupakan tanaman yang diketahui mengandung senyawa tanin, flavonoid, saponin, dan glikosida dalam buahnya serta memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri. Berikutnya adalah tujuan untuk mengetahui dan memahami dan mampu mempraktekkan cara isolasi DNA dari tanaman parijoto. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum acara isolasi DNA tanaman parijoto yang disajikan dalam tabel, dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 konsentrasi diantaranya adsorbensi 260, adsorbensi 280, dan adsorbensi 320 dengan pengamatan konsentrasi DNA. DNA hasil isolasi dan kemurnian DNA. Dari tabel di samping menunjukkan 2 hasil yang paling tinggi dari perlakuan adsorbensi 260 dengan nilai 0,041 dan hasil yang terendah adalah pada konsentrasi absorbasi 350 dengan nilai 0,01, sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 10. DNA hasil isolasi 20 dan kemurnian DNA 10. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa isolasi DNA tanaman parijoto tidak menunjukkan keragaman DNA. Hasil yang paling tinggi pada perlakuan adsorbensi 260 dengan nilai 0,41. Sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 10. DNA hasil isolasi 20 dan kemurnian DNA 10. Latar belakang acara 4 perhitungan perkiraan konsentrasi DNA. Pengecekan hasil kualitas dan kuantitas DNA tanaman dapat dilakukan dengan melihatnya melalui pengukuran dengan spektro UV vis, gel elektroforesis, dan nanodrop. Metode pertama, pemeriksaan menggunakan spektrofotometer UV vis di serapan 260 nm dengan memanfaatkan kemampuan basa nitrogen menyerap sinar UV. Metode ini memiliki kerugian, yakni kontaminan pengganggu seperti RNA, oligonukleotida, protein yang dapat mengganggu hasil pengukuran. Oleh sebab itu, teknik lebih baik digunakan untuk melihat kemurnian DNA. Untuk pembahasan yaitu berdasarkan hasil pengamatan praktikum acara perhitungan perkiraan konsentrasi DNA tanaman parijoto didapatkan bahwa terdapat 3 konsentrasi diantaranya yaitu adsorbensi 260, 280, dan 320 dengan pengamatan konsentrasi DNA, DNA hasil isolasi, dan kemurnian DNA. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hasil yang paling tinggi pada perlakuan absorbensi 260 dengan nilai 0,021 dan hasil yang terendah adalah pada konsentrasi 320 dengan nilai min 0,001. Sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 15
DNA hasil isolasi 30 dan kemurnian DNA 11 pada kelompok 4. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan DNA tanaman parijoto tidak menunjukkan adanya variasi genetik. Hasil yang paling tinggi pada perlakuan absorbansi 260 dengan nilai 0,021 dan hasil yang terendah adalah pada konsentrasi absorbasi 320 dengan nilai min 0,001, sedangkan pada hasil isolasi konsentrasi tertinggi adalah pada kelompok 3 dengan konsentrasi DNA 15, DNA hasil isolasi 30 dan kemurnian DNA 11 pada kelompok 4. Demikian hasil diskusi kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.